Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahri dari Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Pengertian ini ada bangsa, cita-cita nasional, dan tujuan nasional. Dalam wawasan Nusantara itu ada faktor penentunya, yaitu yang pertama bumi atau geografi, yang kedua manusia atau penduduk, dan ketiga lingkungan. Dengan memperhatikan tiga faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Di sini ada tiga konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, hakikat, asas, dan arah warga negara. Yang kedua, unsur dasar warga negara. Dan ketiga, kedudukan, fungsi, tujuan warga negara. Kedudukan warga negara dalam paradigma nasional. Pancasila sebagai landasan idealnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, dan GBHN sebagai landasan operasional. Di sini ada wawasan nasional, yaitu cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Ini wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, wilayahnya, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya. Untuk wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Di sini ada wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Di sini ada penjelasan tentang wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Di sini ada dua tujuan Nusantara. Yang pertama tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang untuk tujuan keluar berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Ini ada latar belakang wawasan Nusantara, yaitu falsafah Pancasila, di mana mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. Menurut aspek wilayah Nusantara, geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Menurut aspek sosial budaya, Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang berikutnya aspek historis mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI. Di sini historis dan yuridis. Nusantara sebagai wilayah ini ada di Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Perpres 1960. 2. Deklarasi Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Dan yang ketiga, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanggal 21 Maret 1980 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Ini ada isi Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Memandang wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan secara utuh atau kepulauan. Penentuan batas laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Sebelumnya menggunakan hukum kolonial, di sini itu Territoriale and Maritime Agreement
Ordonansi tahun 1939 atau Ordinasi tentang Teritorial Laut dan Lingkungan Maritim, penentuan lebar laut 3 mil atau Island to Island Theory. Deklarasi Juanda kemudian ini dikukuhkan dalam PP nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 Perpu 1960. Ini Deklarasi Landas Kontinen 17 Februari 1969 untuk mengamankan sumber daya alam yang berada di dalam laut. Segala sumber daya alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen adalah milik bangsa Indonesia. Ini zona ekonomi eksklusif Indonesia 21 Maret 1980. Merupakan suatu kawasan laut di luar laut teritorial yang lebarnya 200 mil dan melingkar mengelilingi wilayah suatu negara. Negara tersebut mempunyai hak eksklusif untuk mengambil kekayaan alamnya. Kawasan zona ekonomi eksklusif adalah laut bebas dan bukan laut wilayah. Ini dalam TAP MPR nomor 4 garis miring 4 MPR garis miring 1973 tentang GBHN, Wasantara dirumuskan sebagai konsepsi. Yang pertama kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan hankam. Dasar pemikiran Wasantara. Nah, di sini Wasantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Di sini ada paham kekuasaan bangsa Indonesia. Di sini wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Di sini geopolitik, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Di sini ada tokoh-tokoh geopolitik dan ajarannya. Ini ada yang pertama Frederick Russell. Di sini menjelaskan pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup agar dapat tumbuh dengan subur. Menurut Rudolf Kesselen, negara adalah suatu organisme. Geopolitik Indonesia sendiri merupakan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak dan kondisi geografi negara. Di sini manfaat nyata wawasan Nusantara yaitu terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan, pertambahan luas wilayah Indonesia terutama wilayah laut, dan ketiga menghasilkan cadangan sumber daya alam yang besar. Ini hakikat wawasan Nusantara ke dalam lebih menempatkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan manunggal. Keluar di sini wawasan Nusantara untuk keluar, Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua berada pada posisi silang yang sangat strategis. Di sini ada esensi wawasan Nusantara adalah cara memandang Indonesia yang majemuk tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.